Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagi teman-teman yang kurang sehat, saya doakan semoga lekas sembuh atau lekas fit seperti hari-hari biasanya dan bisa mengikuti kuliah dengan lancar. Nah, teman-teman, pada mata kuliah dasar-dasar teknik mekanisasi pertanian dan pasca panen kali ini, judul materi kita kali ini adalah perkembangan pertanian di Indonesia. Nah, sebelum kita memulai kuliah kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat bukan hanya untuk orang lain dan lingkungan sekitar, juga bermanfaat untuk diri kita sendiri. Berdoa dimulai sesuai dengan keyakinan teman-teman masing-masing. Oke, doa selesai. Sekarang siapkan diri teman-teman untuk menerima materi. Cari posisi paling ternyamannya teman-teman, dan let's check it out. Nah, teman-teman, pada prinsipnya konsepsi pengembangan mekanisasi didasarkan pada dua pendekatan, yaitu pendekatan wilayah dan pendekatan teknologi. Pendekatan wilayah dimaksudkan sebagai tingkat kesiapan suatu wilayah dalam hal menerima suatu teknologi baru. Pendekatan wilayah ini dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu lancar, siap, setengah siap, dan terbatas. Nah, silakan teman-teman cari tahu sendiri. Ini menjadi tugasnya teman-teman apa yang dimaksud dengan pembagian wilayah, yaitu ada wilayah lancar, wilayah siap, wilayah setengah siap, dan wilayah terbatas. Pendekatan teknologi dibedakan berdasarkan kompleksitas dan tingkat kemudahan teknologi itu digunakan oleh pemakai, di mana pendekatan teknologi ini dibedakan menjadi ada teknologi sederhana, teknologi madya, dan teknologi maju menurut Pramudia 1996. Nah, silakan teman-teman cari tahu juga ya apa yang dimaksud dengan teknologi sederhana, apa yang dimaksud dengan teknologi madya, dan apa yang dimaksud dengan teknologi maju. Pada awal-awal perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia mengadopsi langsung teknologi dari negara maju. Padahal kondisi lahan pertanian kita dan sistem usaha lainnya jauh berbeda. Akibatnya berbagai masalah timbul seperti batas sawah menjadi hilang dan lapisan sawah yang kedap air rusak. Harapan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan juga tidak tercapai. Proses alih teknologi seperti ini sering disebut sebagai material transfer. Pada tahun 1950 sampai 1960, mekanisasi di Indonesia ditandai oleh penggunaan alsintan ukuran besar, namun ternyata kurang sesuai dan gagal. Belajar dari pengalaman tersebut, maka pada dekade 1960 sampai 1980 terjadi penyesuaian-penyesuaian dalam pemilihan teknologi dengan kondisi Indonesia. Tahun 1966, impor alat dan mesin pertanian semakin banyak masuk sehingga cukup membantu pengembangan alat dan mesin pertanian dalam negeri. Dari tahun ke tahun, kemampuan untuk melakukan alih teknologi di bidang alat dan mesin pertanian semakin meningkat. Pada tahun 2000 misalnya, terdapat kurang lebih 30 industri menengah dan besar penghasil alsintan menurut Anon 2000. Beberapa faktor penghambat perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia diantaranya adalah modal, kondisi lahan, tenaga kerja, dan tenaga ahli. Nah, sebentar kita akan bahas satu persatu.
Di Indonesia, pada umumnya petani mempunyai lahan yang sempit dan kurang dalam permodalannya, sehingga tidak semua petani mampu membeli alsintan yang harganya relatif mahal. Nah, berbicara tentang modal, di Indonesia dikenal istilah yang namanya ada perusahaan pertanian dan ada pertanian rakyat. Ciri-ciri pertanian rakyat yang pertama yaitu modalnya kecil. Pada umumnya, masyarakat pedesaan yang menjadi petani rakyat hidup dalam keadaan kurang mampu. Dengan demikian, modal yang dimiliki pun sedikit, yang mengakibatkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan masih tergolong sederhana. Akibat dengan modal dan teknologi rendah itu menghasilkan hasil pertanian yang rendah pula. Nah, jadi ciri pertanian rakyat yang pertama yaitu modalnya kecil. Nah, akibat modal kecil tersebut, maka aplikasi yang digunakan yaitu tergolong sederhana, karena untuk membiayai alat-alat mesin pertanian atau membeli alat mesin pertanian yang canggih itu membutuhkan biaya yang banyak atau biaya yang mahal. Nah, kemudian mengakibatkan hasil pertanian yang didapatkan pun juga rendah. Ciri pertanian rakyat yang kedua yaitu sistem dan cara pengolahan lahan yang sederhana. Akibat keterbatasan modal, maka sistem yang digunakan untuk bercocok tanam pun juga menjadi sederhana. Ciri selanjutnya yaitu tanaman yang ditanam adalah tanaman pangan. Petani rakyat pada umumnya menanam tumbuhan yang dapat dijadikan bahan pangan atau dapat dijadikan konsumsi untuk sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebanyakan dari petani kita atau petani di Indonesia yaitu petani yang petani subsistem yang menanam untuk dirinya sendiri. Ciri pertanian rakyat yang selanjutnya adalah tidak memiliki sistem administrasi yang baik. Para petani Indonesia pada mulanya bekerja sendiri-sendiri tanpa membuat perkumpulan petani. Sorry ya, di situ harusnya petani kurang i-nya. Sementara itu, ciri-ciri perusahaan pertanian yaitu yang pertama, pemakaian seluas-luasnya alat-alat pertanian yang terbaru serta hasil-hasil ilmu pengetahuan pertanian yang termaju. Yang kedua, penggunaan cara penanaman yang sebaik-baiknya dengan mengutamakan penanaman bahan-bahan makanan, sayur mayur dan tanaman perkebunan yang seluas-luasnya. Yang ketiga, pemakaian pupuk buatan dan pupuk organik. Yang keempat, pembukaan tanah-tanah yang masih kosong, pengeringan rawa-rawa dan sebagainya. Ciri-ciri perusahaan pertanian berikutnya yaitu mekanisasi dan otomatisasi produksi yang baik, terdapat elektrifikasi perekonomian rakyat, dan penggunaan seluas-luasnya ilmu kimia dalam produksi. Faktor penghambat mekanisasi pertanian berikutnya yaitu kondisi lahan, di mana topografi lahan-lahan pertanian di Indonesia kebanyakan bergelombang atau pada lereng-lereng gunung. Nah, biasanya petani di Indonesia itu kebanyakan menanam komoditasnya di lereng-lereng yang miring atau lereng-lereng gunung, bergelombang dan bergunung-gunung, sehingga menyulitkan untuk pengoperasian mesin, khususnya mesin-mesin prapanen. Faktor penghambat selanjutnya yaitu tenaga kerja. Nah, di beberapa wilayah tenaga kerja cukup melimpah sehingga mekanisasi dikhawatirkan menimbulkan pengangguran. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di beberapa wilayah untuk menanam padi itu biasanya melakukan dengan cara gotong royong atau banyak orang, ataupun bisa menyewa pekerja untuk melakukan penanaman. Nah, dengan adanya mekanisasi ini, maka akan memangkas jumlah tenaga kerja yang tadinya
butuhkan banyak tenaga kerja untuk melakukan misalnya proses penanaman. Nah, sekarang itu hanya menggunakan satu orang yang memiliki keahlian untuk mengaplikasi atau menjalankan alat-alat mekanisasi tersebut. Nah, yang menjadi masalah lagi kemudian adalah tenaga ahli yang mampu mengaplikasikan atau menjalankan alat-alat mesin pertanian itu masih kurang, sehingga justru banyak alat-alat mesin pertanian itu yang kemudian menganggur atau tidak digunakan. Nah, sekarang kita masuk pada tantangan pengembangan alat dan mesin pertanian di Indonesia. Yang pertama yaitu menyiapkan perangkat peraturan perundang-undangan tentang Alsintan atau alat dan mesin pertanian. Yang kedua, menumbuh kembangkan industri dan penerapan Alsintan. Yang ketiga, mengembangkan kelembagaan usaha pelayanan jasa Alsintan atau UPJA yang mandiri. Yang keempat, mengembangkan berbagai pengujian Alsintan yang terakreditasi di daerah. Yang kelima, mengembangkan Alsintan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Yang terakhir atau yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Alsintan, alat dan mesin pertanian. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang menghambat perkembangan mekanisasi pertanian, khususnya yaitu modal dan tenaga kerja atau tenaga ahli, maka dibentuklah atau didirikanlah yang namanya Unit Pelayanan Jasa Alsintan atau UPJA. UPJA didefinisikan sebagai kelompok yang mengusahakan atau kelompok tani yang memiliki atau mengelola usaha pelayanan jasa Alsintan. Menurut keputusan Dirjen TPH nomor 1 HK 0509871 tanggal 2 Desember 1998 serta tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 25 Permentan PI 135 2008 tentang pedoman penumbuhan dan pengembangan usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian. Fungsi utama UPJA adalah melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk penyewaan jasa Alsintan, baik dalam melakukan kegiatan prapanen seperti jasa pompa air, irigasi, jasa penanaman, jasa pengelolaan tanah maupun jasa panen, pasca panen seperti perontokan, dan jasa pengolahan hasil seperti penggilingan padi. Pada hakikatnya, tujuan pengembangan UPJA adalah membangun sistem dan kelembagaan usaha pelayanan jasa Alsintan di sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura yang berorientasi bisnis menurut SIAM 2001. Unit Pelayanan Jasa Alsintan UPJA merupakan rekayasa sosial yang dimaksud untuk mendorong pemanfaatan Alsintan oleh petani menurut Ari Ningsi dan Tarigan 2005. UPJA merupakan terobosan untuk mengatasi masalah usaha tani pada kondisi di mana kepemilikan lahan pertanian relatif sempit, sehingga kepemilikan Alsintan secara individu tidak menguntungkan. Kehadiran UPJA dalam penyediaan jasa Alsintan dibutuhkan oleh masyarakat tani karena dapat menutupi kekurangan ketersediaan tenaga kerja pertanian, terutama untuk mengelola tanah. Penyediaan jasa Alsintan oleh UPJA akan meningkatkan pendapatan petani dalam usaha taninya karena keringanan beban petani untuk biaya produksi usaha taninya, menurut Yogatama et al. 2003. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah UPJA ini mampu menjawab atau menyelesaikan masalah-masalah terkait mekanisasi pertanian di Indonesia? Silakan teman-teman cari sebagai tugas. Tugas selanjutnya teman-teman yaitu teman-teman mencari bagaimana perkembangan mekanisasi pertanian di Indonesia saat ini. Silakan teman-teman jawab dan kita diskusikan di grup WA.
Nah, dengan berakhirnya materi tadi terkait UPJA, maka berakhir pula materi saya kali ini. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.